Di antara para sahabat Nabi, ada yang berhadapan langsung dengan makhluk dari dunia tak kasat mata. Jin, makhluk yang diciptakan dari api, pernah datang, mendengar Al-Quran, bahkan berbicara dengan manusia pilihan Allah. Inilah kisah nyata pertemuan para sahabat dengan bangsa jin. Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang zakat fitrah, berisi kurma. Saat Abu Hurairah sedang berjaga, dilihatnya seorang mencuri makanan. Abu Hurairah segera menangkapnya, kemudian ia berkata dengan nada menggertak, "Hai, pencuri, aku akan mengadukanmu kepada Rasul." Pencuri itu seketika ketakutan mendengar ancaman dari Abu Hurairah. Dia merengek dan memohon supaya dilepaskan. "Aku ini adalah orang miskin, keluargaku banyak. Sementara, aku sangat membutuhkan makanan." Mendengar alasan tersebut, akhirnya Abu Hurairah melepaskan si pencuri tersebut. Keesokan harinya, Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah mengenai kejadian tempo hari. Kemudian, Rasul bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap orang itu, wahai Abu Hurairah?" "Ya Rasulullah, anak itu orang miskin, keluarganya banyak, dan sangat membutuhkan makanan. Maka, aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Orang itu telah berbohong," kata Rasulullah. "Nanti malam, dia akan datang lagi," lanjut Rasul. Ternyata perkataan Rasulullah itu menjadi kenyataan, orang itu kembali lagi. Lalu, dia mengambil makanan seperti malam kemarin. Abu Hurairah yang kembali menunggu zakat pun berhasil menangkapnya. Tetapi, mendengar alasan orang itu, Abu Hurairah pun kembali melepaskannya. Pada pagi harinya, kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, Rasulullah SAW menegaskan, pencuri itu sesungguhnya berbohong. Nanti malam, dia pasti akan kembali lagi. Malamnya, Abu Hurairah kembali berjaga. Beberapa saat kemudian, muncul sesosok bayangan orang yang datang mendekati gudang zakat. Tidak lama, anak itu ditangkap oleh Abu Hurairah. "Kali ini, engkau pasti kuadukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali engkau berjanji tidak akan datang lagi. Tetapi, ternyata engkau mengingkari perkataanmu dengan kembali lagi untuk mencuri makanan ini. Lepaskan aku," teriak orang itu. Tetapi, Abu Hurairah berniat sedikit pun untuk melepaskannya. Pencuri kecil itu kemudian lekas merengek, "Lepaskan aku. Kalau Tuan bersedia melepaskanku, aku akan mengajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa penasaran. "Jika Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka, Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuan sampai pagi." Pada akhirnya, pencuri itu dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan paginya, Abu Hurairah kembali menghadap Rasulullah untuk melaporkan pengalamannya tadi malam. Menanggapi cerita Abu Hurairah tersebut, Rasulullah berkata, pencuri itu telah berkata benar sekalipun dia tetap pembohong. Kemudian, Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau, siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu setiap malam?" "Tidak tahu," jawab Abu Hurairah. "Ia adalah jin Ifrit." 2. Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab merupakan salah satu dari 4 khalifah Islam yang memiliki karakter tegas dan bijaksana. Ia ditakuti kaum Quraisy pada saat itu. Ia juga dijuluki Al-Faruq. Dilansir dari oase.id, setan memiliki beragam cara dan bentuk untuk memperdaya manusia. Bisikan setan tak mengenal waktu dan tempat, serta godaannya datang dari berbagai arah. Umar bin Khattab sosok yang paling ditakuti oleh setan. Mengenai setan yang takut kepada Umar, disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad dari Aisyah. Rasul bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Selain hadis tersebut, ada hadis lain bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan, jin kafir, bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mencari jalan lain yang bukan jalanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Amir bin Rabi'ah menusuk jin dengan pedangannya. Suatu malam di masa Rasulullah, Amir bin Rabi'ah sedang berjalan sendirian di padang pasir. Udara dingin, angin berdesir, dan langit tampak gelap gulita. Tiba-tiba ia melihat bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan, seolah mengintainya. Wujudnya samar, tidak jelas apakah manusia, hewan, atau sesuatu yang lain. Amir berhenti dan berseru lantang, "Siapa kau? Hentikan langkahmu." Namun sosok itu tidak menjawab,
malah bergerak semakin dekat. Amir merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan tenang tapi sigap, ia menghunus pedangnya, lalu berteriak, "Bismillah," dan ia menusuk makhluk itu dengan pedangnya. Sekejap kemudian terdengar jeritan keras, dan sosok itu menghilang berubah menjadi asap hitam, lenyap tertiup angin malam. Amir berdiri tertegun, lalu bergegas kembali ke Madinah untuk menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Ketika Amir menuturkan apa yang terjadi, Rasulullah bersabda, "Itu adalah jin kafir yang mencoba menakutimu. Seandainya ia mati karena tusukanmu, niscaya jasadnya akan tampak di hadapan manusia." Disebut dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir dan kitab Dalail An-Nubuwah karya Al-Baihaqi. 4. Khalid bin Walid menusuk jin perempuan telanjang. Setelah penaklukan Makkah, Fatu Makkah, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk memusnahkan berhala-berhala besar yang dahulu disembah oleh bangsa Arab. Di antara berhala itu, yang paling terkenal adalah Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat, 3 berhala besar yang disebut dalam Al-Quran, Surat An-Najm, 19-20. Rasulullah bersabda kepada Khalid bin Walid, "Pergilah engkau, wahai Khalid, ke Nakhlah. Di sanalah Uzza disembah, hancurkanlah dia." Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Khalid pun berangkat bersama 30 prajurit. Di lembah Nakhlah, terdapat 3 pohon besar tempat orang-orang Quraisy menyembah Uzza dan mempersembahkan kurban. Khalid menebang ketiga pohon itu dan menghancurkan bangunan pemujaannya, lalu kembali ke Rasulullah. Namun ketika ia melapor, Rasulullah bersabda, "Apakah engkau sudah menghancurkannya seluruhnya?" Khalid menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Belum, kembalilah, karena engkau belum melakukannya dengan sempurna." Khalid kembali ke tempat itu. Ketika sampai di reruntuhan kuil, tiba-tiba muncul seorang perempuan hitam legam, telanjang, berambut kusut, dan menjerit keras. Ia mengacung-acungkan tangannya, berteriak dengan suara mengerikan. Khalid bin Walid segera menarik pedangnya dan menikamnya hingga terjatuh tak bergerak. Lalu ia kembali kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membunuhnya." Rasulullah bersabda, "Itulah Uzza, tidak akan disembah lagi setelah hari ini." Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan, No. 2470, Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah 5/77. 5. Kisah Ibnu Zubair memukul jin kecil bernama Izib diriwayatkan oleh Asis Shibli dalam Ahkam Al-Yan. Suatu hari, Abdullah bin Zubair, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Nabi yang pemberani, sedang duduk sendirian di rumahnya di Makkah. Tiba-tiba, muncul sosok kecil aneh, bentuknya seperti manusia tapi tingginya hanya sejengkal, kira-kira 30 cm. Ia berjalan cepat di antara perabot rumah, seperti hendak bersembunyi. Ibnu Zubair menatapnya tajam dan berkata, "Makhluk apa kamu?" Makhluk kecil itu menjawab dengan suara tipis, "Saya Izib." Ibnu Zubair bertanya lagi, "Apa itu Izib?" Makhluk itu menjawab singkat dan aneh, "Izib ya Izib." Ibnu Zubair merasa bahwa makhluk ini bukan manusia dan bukan hewan, melainkan jin. Maka ia segera mengambil tongkat dan memukulnya, hingga makhluk itu menjerit kesakitan lalu lari terbirit-birit dan menghilang. 6. Imam Mujahid. Sesosok jin pernah muncul mengganggu di depan Imam Mujahid, lalu beliau mengejarnya sampai jin itu jatuh. Beliau berkata, "Kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Untuk itu bersikap keraslah." Riwayat Ibnu Abi Dunya. Selain berwujud manusia, jin juga dapat tampil dalam wujud binatang. Imam Bukhari menyebutkan dari sekian riwayat menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia atau binatang, seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, dan kuda. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Fatir, ayat 6. 7. Nabi Muhammad mencekik jin ifrit. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ifrit dari golongan jin datang kepadaku tadi malam, ingin memutuskan salatku. Maka Allah memberiku kekuatan untuk menaklukkannya, sampai aku mencekiknya, sehingga aku merasakan dinginnya lidahnya di tanganku.
Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, agar kalian semua bisa melihatnya di pagi hari. Tetapi kemudian aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Rab, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Surat Sad, ayat 35. Maka aku pun melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari No. 461, Muslim No. 541. Jin Ifrit yang sombong itu akhirnya tunduk, bukan karena pedang, tapi karena kekuatan iman. Rasulullah menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang lebih besar dari kehendak Allah. Maka ketika setan berusaha menakuti, ingatlah, cukup dengan nama Allah, seluruh makhluk pun akan gentar.